Setrika kering ini dapat rekor muri 200 jam nonstop menyala dan tidak gosong tapak setrikanya. Tapi buktinya kita lihat sendiri. Jadi apakah rekor muri bisa dibeli? Nggak begitu juga ya. Jadi begini teman-teman, saya udah review produk ini 6 tahun lalu. Jadi kalau memang gosong seperti ini, mungkin wajar ya. Jadi kalau 6 tahun lalu kita menyetrika misalkan 2 hari 1 kali dan setiap menyetrika itu 1 jam. Artinya dalam 1 bulan berarti 15 jam. Dikali 12 udah ratusan jam. Apalagi dikalikan 6 tahun, yang mungkin bisa 1000 jam ini menyala terus. Tentu wajar aja ya kalau misalkan sudah gosong seperti ini. 6 tahun loh ini. Kemudian juga ya kita nggak tahu ketika menyetrikanya sesuai dengan buku panduan atau enggak. Itu juga harus diperhatikan. Jangan-jangan ya kebiasaan kita ketika menyetrika itu tidak sesuai dengan buku panduan. Tapi sebelum ke inti videonya, bagaimana kesimpulan saya setelah menggunakan 6 tahun ini, ya kita juga harus pahami dulu ya bahwa setrika itu ada banyak jenisnya. Silahkan dicek video saya sebelumnya 5 tahun lalu yang masih jelek itu. Ada setrika kering seperti ini, ada setrika uap, ada yang garment steamer, ada handheld steamer, itu banyak jenisnya. Tapi yang umum digunakan di Indonesia yang seperti ini. Nah, menyetrika bukan cuma untuk merapihkan. Tentu kita tahu panas pada tapak setrikanya ini akan membunuh virus, bakteri, dan lain-lainnya gitu. Jadi ini penting banget biar steril terus baju kita. Apalagi pakaian yang habis dijemur di luar ya. Kita nggak tahu tuh debu nempel atau bakteri, virus nempel di situ, kita nggak tahu. Makanya menyetrika itu salah satu untuk membunuh bakteri juga, selain tentunya untuk merapikan pakaian. Terus di review sebelumnya juga saya sampaikan bahwa pentingnya lapisan pada sole plate-nya atau tapak setrikanya. Ada yang masih 2 lapisan, biasanya harganya lebih murah. Ada yang 4 lapisan seperti ini. Ini lebih agak sedikit mahal, dan ada lagi yang sampai 5 lapisan. Itu jauh lebih mahal lagi. Biasanya lapisan itu menentukan kualitas dari produknya, kan harganya kan semakin tinggi juga. Teknologinya kan semakin bagus juga. Nah, di sini lapisannya sudah seramik, dia sudah 4 lapisan, kemudian dia ada seperti licin-licin begitu ya, nggak kasar, sehingga meluncur lebih cepat ketika di pakaian. Ujungnya runcing seperti ini, memudahkan ketika kita menyetrika area-area kancing atau kerah yang sulit dijangkau. Ringan, penggunaannya mudah, tinggal diputar saja di sini sesuai dengan jenis pakaian yang sedang disetrika. Ada lampu indikatornya di bagian bawah sini. Kabelnya cukup panjang, seperti ini. Tapi sayangnya di bagian kabel ini belum 360 ya. Masih dijual juga banyak di marketplace. Philips HD1173, mungkin sekitar 200 ribuan. Di bagian bawah ada tatakan untuk diberdirikan seperti ini. Bagian sini ada space untuk menggulung kabelnya, seperti ini. Nah, sekarang balik ke inti video. Pengalaman menggunakan setrika kering ini dikatakan puas, mungkin ya puas ya, dari segi performa tidak begitu banyak berubah. Cuma memang ternyata ya baru tahu ternyata panasnya fokusnya di bagian atas aja sini ya. Gosong seperti ini wajar karena pemakaian. Bisa dibersihkan sebetulnya menggunakan ya garam atau apapun itu ya. Gores sih di sini ada beberapa sedikit doang gores-gores begitu, tapi tidak begitu mengganggu lah ya. Seri ini 350 watt HD1173 dan masih banyak dijual. Tapi kalau misalkan prosesnya ya, manasinnya itu agak lumayan lama ternyata ya, sekitar 2 menitan baru panas di bagian sole plate-nya, karena memang ya ada lapisannya lebih tebal dibandingkan yang biasa cuma 2 lapisan doang, yang Ceralon mungkin atau yang Teflon dan lain sebagainya. Kalau pegel sih ini gak terlalu pegel karena enteng. Pegangannya juga pas seperti ini. Cuma memang lama, iya, harus berkali-kali untuk menggosok si pakaian tersebut gitu ya. Contohnya pakaian jeans gitu yang memang agak tebal, itu harus berkali-kali baru maksimal lurus gitu. Jadi memang untuk budget segitu sih, itu mungkin ya konsekuensinya agak capek. Kalau misalkan kalian upgrade sedikit ke yang setrika uap, mungkin ya tebal sekalipun bisa lebih cepat lurus tuh. Contohnya kalau di sini mungkin bisa 4 kali bolak-balik. Kalau yang setrika uap ya cukup sekali 2 kali aja udah lurus tuh. Karena dia uapnya menembus sampai ke bagian bawah belakang juga gitu ya, dan cepat meluruskan pakaian atau serat pakaian yang kaku tersebut gitu. Nah, di sini kan konsepnya nggak ada uapnya, makanya kita harus semprot-semprot lagi tuh pakai merek apapun itu ya untuk melembutkan gitu ya. Jadi kita pakai setrika ini. Knob masih normal, warna juga ternyata sudah mulai agak menguning tapi nggak terlalu signifikan ya. Kabel so far sampai saat ini belum ada yang terkelupas menggunakan, dan perawatannya harus ideal. Ketika colokin, diamkan dulu selama 1-2 menitan, lampunya menyala terus dan mati seperti itu udah stabil suhunya, baru dipakai menyetrika. Dan yang paling penting agar kabelnya tidak cepat terkelupas atau cepat rusak, ketika selesai menggunakan, lepas colokan dan diamkan dulu aja seperti ini teman-teman. Jangan langsung digulung. Jadi dibiarkan dulu aja sampai dia dingin, kemudian baru kita gulung seperti biasa. Seperti ini ya gulungnya. Nah, udah seperti ini. Semudah itu. Langsung kita taruh saja. Nah, untuk pembersihannya ya dilap aja dengan kain yang lembab, yang halus di bagian sole plate-nya ini dan bodinya gitu. Jadi harus dirawat, harus rutin dibersihkan juga setelah digunakan.
Jadi review kali ini lebih ke testimoni saja setelah menggunakan 6 tahun, dan menurut saya ini masih recommended karena sekali lagi harganya kompetitif, kemudian teknologinya juga sudah advance ya dengan 4 lapisan seperti ini dan ada seramiknya halus, walaupun memang panasnya agak sedikit lama. Sepertinya juga panasnya nggak merata ya, di bagian sini nggak terlalu panas, panasnya di bagian tengah saja. Enteng, ringan digunakan, tentunya wattnya juga standar ya 350 watt saja. Ya watt itu sebetulnya watt maksimal aja ketika running ya mungkin di bawahnya, atau ketika lampunya mati ya itu bisa sampai mungkin 0,5 watt doang gitu, kecil banget gitu ya. Ketika menyala lagi lampunya itu manasin lagi heaternya dan wattnya akan lebih tinggi lagi. Jadi menurut saya ini masih recommended. Mungkin ketika nanti akan saya upgrade lagi ke yang setrika uap karena itu sudah menjadi pertimbangan saya selama ini. Rekomendasi nih produk Philips ini. Karena kita tahu ya Philips ini punya reputasi yang baik, barangnya juga bagus. Memang harganya lebih tinggi dibandingkan merek-merek yang lokal punya mungkin atau yang China punya. Yang saya rasakan Philips setrika kering ini selama 6 tahun itu cukup memuaskan. Mungkin kalian ada yang pengalaman sama dengan Philips, baik itu blender, rice cooker ataupun itu, silahkan komentar aja di bawah ya. Sharing pengalamannya sudah menggunakan Philips berapa lama dan bagaimana performanya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya. See you.